Selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kali ini, kami akan membahas materi mengenai jaringan komputer berbasis wireless. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Reza Ramanda, NPM 1906159, Ta'anafa Nurul Ainun, NPM 1906065, dan Repi Fahmi Sidik, NPM 1906014. Pengertian jaringan wireless. Jaringan wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintasan datanya. 2. Jenis-jenis teknologi wireless. Berdasarkan jangkauan dan kebutuhannya, teknologi wireless terdiri dari A. Wireless Personal Area Network atau disingkat WPAN. Teknologi ini memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan atau mode ad hoc. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon, atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan infrared. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. Kelebihan WPAN. Pertama, konsumsi daya yang rendah. Kedua, mobilitas yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. 3. Kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. 4. Fleksibel. Teknologi ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. 5. Biaya yang lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya lebih mahal dari PAN, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. 6. Secara label, WPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan WPAN. Pertama, jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 20 meter. Kedua, data rate yang rendah. B. Wireless Local Area Network atau disingkat WLAN. Wireless Local Area Network pada dasarnya sama dengan jaringan Local Area Network. Hanya saja, untuk menghubungkan antara node device antar klien menggunakan media wireless, channel frekuensi, serta SSID yang unik untuk menunjukkan identitas dari wireless device. Komponen pada WLAN. Untuk bisa mengembangkan sebuah mode WLAN, setidaknya diperlukan 4 komponen utama yang harus disediakan. Yang pertama, access point. Access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP. Access point ini berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN untuk kemudian akan dikonversikan kembali menjadi sinyal radio oleh receiver. Dua, wireless LAN interface. Alat ini biasanya menjadi alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Namun, pada beberapa produk laptop, interface ini biasanya sudah dipasangkan pada saat pembeliannya. Namun, interface ini pula bisa diperjualbelikan secara bebas di pasaran dengan harga yang beragam. Disebut juga sebagai wireless LAN adapter USB. 3. Mobile atau desktop PC.
perangkat akses untuk pengguna yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCI maupun USB. 4. Antena eksternal. Antena eksternal digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini bisa dirakit sendiri oleh pengguna. Contohnya seperti antena kaleng. Hal-hal yang harus diperhatikan pada WLAN. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membangun WLAN, seperti: pertama, seberapa besar jaringan WLAN yang akan dibangun. Dalam hal ini, kita melihat kebutuhan jaringan yang akan kita bangun nantinya. Jangan sampai pembangunan WLAN memakan biaya yang besar, sementara penggunanya hanya sebatas untuk beberapa klien saja. Meski bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang, akan tetapi jauh lebih baik jika menghubungkan beberapa PC atau laptop menggunakan media komunikasi ad hoc atau peer-to-peer. 2. Sistem keamanan. Sistem keamanan ini menjadi sangat penting dalam sebuah jaringan WLAN, sebab WLAN merupakan sebuah jaringan yang rentan terhadap serangan dari luar karena komunikasinya menggunakan sinyal radio atau gelombang yang bisa ditangkap oleh klien X pada area-area tertentu. Sistem keamanan ini penting karena jalur komunikasi data bisa saja berisi data-data rahasia atau penting, sehingga orang tidak bisa masuk kecuali melalui izin akses yang telah distandarkan atau ditentukan. 3. Koneksi yang akan dikembangkan. Meskipun secara umum access point mampu menampung hingga ratusan klien, akan tetapi secara prosedur, para vendor penyedia piranti access point merekomendasikan belasan hingga 40 klien yang boleh terhubung dalam sebuah layanan WLAN. Hal ini berpengaruh pada tingkat kecepatan dan pembagian hak akses pada setiap jaringan yang tersedia. Kelebihan WLAN. Pertama, mobilitas dan produktivitas yang tinggi. WLAN memungkinkan klien untuk mengakses informasi secara real-time sepanjang masih dalam jangkauan WLAN, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pengguna bisa melakukan kerja dimanapun ia berada asalkan di lokasi tersebut masuk dalam coverage area WLAN. 2. Kemudahan dan kecepatan instalasi. Karena infrastrukturnya yang tidak memerlukan kabel, maka instalasi sangat mudah dan cepat dilaksanakan tanpa perlu menarik dan memasangkan kabel pada dinding ataupun lantai. 3. Fleksibel. Dengan teknologi WLAN, sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel, misalnya di kota-kota besar ataupun di tempat yang tidak tersedia infrastruktur kabel. 4. Menurunkan biaya kepemilikan. Dengan satu akses point sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya pemeliharaannya pun murah. Kekurangan WLAN. Pertama, biaya peralatan yang mahal. 2. Delay yang besar karena adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber intervensi. 3. Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. 4. Data kurang terjamin keamanannya. C. Wireless Metropolitan Area Network atau disingkat WMAN. Wireless Metropolitan Area Network memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya, di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengkabelan.
WMAN dapat pula ditambahkan pada jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, WMAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisikan data, WMAN dapat memakai gelombang radio ataupun infrared. Saat ini, permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel pita lebar atau broadband semakin meningkat. Meskipun sudah ada bermacam-macam teknologi seperti MMDS, Multi-Channel Multi-Point Distributor Service, dan LMDS, Local Multi-Point Distributor Service, kelompok kerja IEEE 802.16 untuk standar akses nirkabel broadband masih mengembangkan spesifikasi menstandarisasi pengembangan teknologi ini. Kelebihan WMAN. Pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. 2. Informasi dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat, dan bermakna. 3. Transaksi yang real time. Data di server pusat diupdate saat itu juga. Contoh, ATM bank untuk wilayah nasional. 4. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email, chatting, maupun video konferensi. Kekurangan WMAN. Pertama, biaya operasional mahal. 2. Instalasi infrastruktur yang tidak mudah. 3. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file transfer software, membolehkan pengguna untuk mengambil file dari host ataupun mengantar data ke host. 4. Rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshooting. D. Wireless Wide Area Network atau disingkat WWAN. Teknologi ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas, seperti kota ataupun negara. Biasanya, para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat, serta memakai sistem satelit. Penggunaan teknologi WWAN yang sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G. Sistem ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, CDPD, seluler, digital paket data, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Namun, teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah atau roaming dan ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan selanjutnya mengarah pada generasi ketiga atau 3G. Teknologi 3G menawarkan standar dan kemampuan jelajah untuk seantero jagat. Organisasi yang aktif menggalangkan pengembangan standar global untuk teknologi 3G adalah ITU, International Telecommunication Union. Dan sekarang perkembangan sudah mencapai jaringan 4G dan selanjutnya tidak lama lagi akan mengarah ke jaringan yang lebih terbaru yaitu 5G. Kelebihan Wireless Wide Area Network. 1. Berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. 2. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. 3. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. 4. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. 5. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Kekurangan Wireless Wide Area Network. 1. Biaya operasional mahal. 2. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan wireless area network lebih sulit dan rumit,
Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. 4. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Teknologi yang paling sering digunakan dalam jaringan komputer berbasis wireless adalah Wi-Fi. Wi-Fi singkatan dari Wireless Fidelity yang didasari pada spesifikasi IAAA 802.11. Saat ini terdapat 4 variasi dari 802.11 antara lain 802.11.11a yang berjalan pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Kedua, 802.11b yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps dan jangkauan sinyal sampai 30 meter di luar ruangan. 3. 802.11g gabungan dari standar 802.11a dan 802.11b yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Yang keempat, 802.11n yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 100 Mbps hingga 300 Mbps. Berdasarkan spesifikasi 802.11b atau G, teknologi Wi-Fi berjalan pada frekuensi 2400 MHz sampai 2483,50 MHz. Dengan demikian, Wi-Fi bisa beroperasi dalam 11 channel masing-masing 5 MHz. Yang pertama, channel 1 pada frekuensi 2412 MHz. Yang kedua, channel 2 pada frekuensi 2417 MHz. Yang ketiga, channel 3 pada frekuensi 2422 MHz. Yang keempat, channel 4 pada frekuensi 2427 MHz. Yang kelima, channel 5 pada frekuensi 2432 MHz. Yang keenam, channel 6 pada frekuensi 2437 MHz. Yang ketujuh, channel 7 pada frekuensi 2442 MHz. Yang ke-8, channel 8 pada frekuensi 2447 MHz. Yang ke-9, channel 9 pada frekuensi 2452 MHz. Yang ke-10, channel 10 pada frekuensi 2457 MHz. Yang ke-11, channel 11 pada frekuensi 2462 MHz. Perangkat dengan spesifikasi 802.11b atau G diperuntukkan bagi perangkat wireless LAN yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz atau frekuensi ISM atau Industrial, Scientific, dan Medical. Sedangkan perangkat dengan spesifikasi 802.11a dan 802.16 diperuntukkan bagi perangkat wireless MAN atau WiMAX yang berjalan pada frekuensi 5 GHz. 3. Perangkat jaringan wireless. Yang pertama, access point. Pada prinsipnya, access point memiliki cara kerja yang sama dengan switch atau hub atau perangkat penghubung lainnya, yaitu menghubungkan node yang satu dengan yang lain. Perbedaannya hanya ada pada media komunikasi atau koneksinya, di mana switch menggunakan kabel sebagai media koneksi, sedangkan access point menggunakan gelombang radio sebagai media koneksi. Berdasarkan prinsip kerjanya, access point dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, access point bridge atau wireless bridge.
Prinsip kerja dari access point jenis ini prinsipnya sama dengan switch, yaitu menghubungkan klien ke jaringan. Yang kedua, access point router atau wireless router. Pada jenis ini, access point router akan memiliki fungsi yang sama dengan router pada umumnya. Yang ketiga, access point repeater atau wireless repeater. Access point repeater akan memperkuat sinyal dan prinsip kerjanya sama dengan perangkat repeater lainnya. Berdasarkan letaknya, access point dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama access point indoor. Access point indoor yaitu access point yang dipasang di luar ruangan. Biasanya diletakkan di atas tower untuk memancarkan sinyal yang lebih jauh. Yang kedua, access point outdoor. Access point outdoor yaitu access point yang dipasang di dalam ruangan. Dirancang hanya untuk akses dalam satu ruangan. Yang kedua, wireless adapter. Wireless adapter dipakai oleh komputer klien untuk menerima dan mentransmisikan sinyal. Wireless adapter mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan sebuah access point, tapi lebih sederhana. Berdasarkan penggunaannya secara umum, wireless adapter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, wireless adapter untuk PC, yang kedua, wireless adapter untuk laptop, yang ketiga, antena. Antena eksternal adalah alat untuk menambah jarak jangkauan pancaran wireless LAN. Kita membutuhkan sebuah antena eksternal yang diletakkan pada luar gedung. Hal tersebut dimaksudkan agar pancaran sinyal yang diterima oleh wireless LAN tersebut dapat mencapai jarak yang jauh. Biasanya jarak yang dicapai oleh antena eksternal dapat mencapai 5-10 km. Untuk perangkat jaringan wireless di sisi pelanggan biasanya sudah ada pada laptop atau notebook. Kecuali pada PC desktop harus membutuhkan perangkat penerima, antara lain yang pertama USB wireless, yang kedua PCI wireless, yang ketiga Wi-Fi PCM CIA, yang keempat Wi-Fi compact flash 4. Pada beberapa kondisi, kadangkala access point difungsikan pula sebagai perangkat jaringan wireless di sisi pelanggan, atau dalam hal ini access point dijadikan sebagai penerima sinyal dari perangkat access point yang ada pada sisi penyedia layanan. Yang keempat, desain atau mode akses jaringan wireless. Berdasarkan teknik koneksi atau model aksesnya, topologi jaringan wireless dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mode ad hoc. Mode ad hoc juga dikenal sebagai Independent Basic Service Set atau IBSS, atau mode peer-to-peer. Semua komputer dan workstation yang terhubung dengan kartu NIC nirkabel dapat berkomunikasi satu sama lain melalui gelombang radio tanpa jalur akses. Yang kedua, mode infrastruktur. Mode infrastruktur menggunakan access point sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Yang kelima, keamanan jaringan wireless. Sistem pengamanan pada jaringan wireless sangat diperlukan untuk mengamankan lalu lintas di jaringan, maupun keamanan pada masing-masing komputer atau device yang terkoneksi ke jaringan wireless. Banyak kasus yang terjadi akibat kurangnya sistem pengamanan pada jaringan wireless, seperti pencurian bandwidth internet, tindakan sniffing, dan lain-lain. Beberapa jenis pengaman pada jaringan wireless antara lain. Yang pertama, WEP atau Wide Equivalent Privacy. WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentifikasi menuju access point, dan WEP mempunyai standar 802.11b. Kelebihan WEP.
saat user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan settingan apapun. Semua serba otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Kelemahan WEP yang ke-1 yaitu masalah kunci yang lemah, algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Yang kedua, WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Yang ketiga, masalah initialization factor atau IV WEP. Yang keempat, masalah integritas pesan cyclic redundance check atau CRC32. Yang selanjutnya yaitu WFA, Wi-Fi Protected Access. WFA atau Wi-Fi Protected Access suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WFA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEF. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Kelebihan WFA: meningkatkan enkripsi data dengan teknik temporal key integrity protocol atau TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WEF, yaitu RC4, karena pada dasarnya WFA ini merupakan perbaikan dari WEF dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Kelemahan WFA. Kelemahan WFA sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol WEF. Belum semua wireless mendukung. Yang selanjutnya WFA 2 PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. WFA 2 PSK adalah security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari WEF dan WFA PSK. Tetapi masih bisa untuk di-crack atau disadap, tetapi sangat memakan banyak waktu. Dalam WFA 2 PSK ada dua jenis description, Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Protocol atau TKIP. TKIP banyak kelemahan, oleh itu lebih baik Anda gunakan AES. Panjang key adalah 8 sampai 63. Anda boleh memasukkan sama ada 64 hexadecimal atau ASCII seperti biasa. Kelebihan WFA 2 PSK. Yang ke-1 yaitu access point dapat dijalankan dengan mode WFA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Yang kedua, cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Kelemahan WFA 2 PSK. Satu-satunya kelemahan WFA 2 PSK adalah ketika sebuah klien melakukan koneksi ke AP di mana terjadinya proses handshake, kita bisa melakukan brute force yang akan mencoba satu persatu password
yang ada dengan didapatkan dari proses handshake. Melakukan brute force adalah melakukan dengan menggunakan dictionary file, yang artinya kita harus mempunyai file berisi passphrase yang akan dicoba satu persatu dengan paket handshake untuk mencari key yang digunakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu MAC atau Match Media Access Control Address Filtering. Selain WEF dan WFA, Anda juga bisa melakukan filter terhadap komputer atau adapter yang boleh masuk atau akses terhadap jaringan wireless. Match address adalah address fisik yang unik di dalam suatu jaringan termasuk adapter wireless. Match address ditanam secara permanen ke dalam peranti jaringan. Di dalam wireless router, kebanyakan filter wireless match ini secara default di-disable. Jika Anda ingin memfilter user berdasarkan MAC address, baik dilarang atau diberi izin akses, pilih enable. Ilustrasi berikut ini, wireless router hanya mengizinkan komputer dengan address fisik 00-1C, F0, B9, F3, 24. Karenanya, untuk laptop yang ada dalam radius ini, di mana address fisiknya 00-1C, F0, B9, F3, 11, tidak bisa mengakses jaringan wireless. Kelebihan dari MAC address filtering atau Match address filtering: 1. Dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan match address-nya. 2. Metode ini digunakan untuk membatasi hak akses dari match address yang bersangkutan. 3. Alamat match address harus didaftar dulu agar bisa terhubung dengan jaringan, sehingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang tidak bersangkutan. Kelemahan dari match address filtering: yang ke-1, match address bisa diketahui dengan software KissMatch. Yang kedua, apabila match address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak konflik walau ada banyak match address yang sama yang terkoneksi dalam satu access point. Yang selanjutnya yaitu captive portal. Pada awalnya, infrastruktur captive portal hanya digunakan untuk keperluan komunitas. Captive portal merupakan router gateway yang melindungi atau tidak mengizinkan trafik hingga user melakukan autentikasi. User yang belum melakukan autentikasi atau berbasis web tidak akan mendapatkan akses internet kecuali ke captive portal tersebut. Cara kerja captive portal: yang pertama, user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP address D atau DHCP. Yang kedua, blok semua trafik kecuali trafik yang menuju ke captive portal, registrasi atau autentikasi berbasis web yang terletak pada jaringan kabel. Yang ketiga, redirect atau belokan semua trafik web ke captive portal. Yang keempat, setelah user melakukan registrasi atau login, izinkan atau buka akses ke jaringan internet.